Baik, melanjutkan penjelasan dari proses deteksi objek atau klasifikasi objek, image terutama di sini hal ini, dengan menggunakan convolutional neural network yang masuk ke dalam deep neural network. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan teknik yang disebut dengan pre-trained deep neural network. Jadi, kita dapat mengambil jaringan klasifikasi gambar yang sudah dilatih sebelumnya, kita sebut dengan pre-train, yang telah melakukan proses pembelajaran, di mana di sini juga sudah terjadi ekstraksi fitur yang kuat dan informatif dari gambar alami. Di sini kita bisa gunakan sebagai titik awal untuk mempelajari taks-taks klasifikasi image yang baru. Nah, sebagian besar jaringan yang sudah dilatih ini, yang kita sebut dengan pre-train, ini sudah dilatih dengan menggunakan basis data yang ada di ImageNet, juga ada di Pascal, di mana ImageNet ini biasanya digunakan untuk seperti perlombaan seperti itu ya, tantangan untuk pengenalan visual dalam skala besar. Jadi datanya di sini, data yang digunakan dalam basis data ImageNet itu terdiri dari 1000 kategori gambar. Jadi 1000 kategori gambar dengan jumlahnya bisa mencapai jutaan. Jadi hampir mengklasifikasikan banyak sekali objek, misalkan ada keyboard, cangkir, pensil, dan berbagai jenis binatang. Nah, kita bisa menggunakan jaringan pelatihan ini atau pre-train dengan menggunakan teknik yang disebut dengan transfer learning. Nah, dengan menggunakan proses transfer learning pada jaringan yang sudah terlatih ini prosesnya jauh lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan kita membangun jaringan itu dari awal atau yang kita sebut dengan scratch. Nah, kita bisa menggunakan untuk kepentingan apa saja dari pre-train CNN ini. Jadi pre-train CNN ini bisa kita gunakan untuk kepentingan klasifikasi. Jadi kita bisa langsung menerapkan dari jaringan yang sudah ditrain itu untuk klasifikasi tanpa melakukan proses pelatihan lagi. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk mendapatkan fitur. Ya, jadi fitur yang nantinya akan kita gunakan dan diimplementasikan pada mesin pembelajaran lain, yaitu misalkan menggunakan KNN atau SVM atau jaringan saraf tiruan yang tradisional. Jadi kita juga bisa menggunakannya untuk ekstraksi fitur. Atau yang ketiga, kita bisa memanfaatkannya, mengambil lapisan dari jaringan yang sudah terlatih itu, dan dimanfaatkan untuk dilatih kembali dengan dataset yang baru, yang ingin kita lakukan proses klasifikasinya. Ya, proses ini disebut dengan transfer learning. Nah, untuk bagaimana cara mengambil jaringan pralatih ini di MATLAB, kita bisa mengambil melalui add-on Explorer. Jadi kita buka add-on Explorer, kemudian kita ketikkan di bagian search. Misalkan kita ingin mengunduh jaringan pralatih yang kita disebut dengan GoogleNet, di situ kita klik GoogleNet, nanti akan muncul contohnya seperti ini, digambar di sini. Jadi ini
Jadi nanti akan muncul, kita ketikkan di sini, nanti akan muncul seperti ini. Jadi judulnya adalah Deep Learning Toolbox Model for GoogleNet Network. Nah, kemudian nanti kita tinggal menginstal di sini. Jadi klik di bagian kanan ini, install, itu akan nanti ditambahkan ke toolbox dari MATLAB kita. Nah, ada macam-macam jenis jaringan pre-train yang ada di MATLAB. Di antaranya yang paling kecil ya ukurannya itu adalah AlexNet. Jadi AlexNet ini kedalamannya hanya 8 layer. Untuk ukuran dari inputnya itu ukurannya adalah 227 kali 227. Ya. Lalu parameternya di sini ada 61 juta parameter. Kemudian ada juga yang agak lebih besar sedikit, itu ada VGG 16 maupun VGG 19. Di sini menunjukkan jumlah kedalaman ya, atau jumlah layarnya. Jadi VGG 16 itu berarti ada 16 layar, VGG 19 itu ada 19 layar. Untuk VGG di sini ukuran dari layer inputnya atau image size-nya adalah 224 kali 224. Kemudian ada juga yang lain seperti SqueezesNet, kemudian ada GoogleNet, Inception, DenseNet, ini besar-besar sekali. Jadi kalau seperti DenseNet ini jumlah layernya itu ada 201 layer. Nah, kemudian ResNet 101, ada ResNet 50, ada ResNet 18. Ini menunjukkan kedalaman dari 18, 50 ini jumlah layernya. Kemudian ada Inception ResNet versi 2, ini ada 164. Kemudian ada ShuffleNet, masih banyak lagi. Nah, memang semakin besar jaringan pre-train-nya, kedalamannya, maka dia nanti juga prosesnya akan semakin membutuhkan resources yang lebih besar dan waktunya juga akan lebih lama. Nah, kalau kita bandingkan untuk masing-masing jaringan pelatihan ini atau pre-train ini memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga kita harus cermat dalam memilih jaringan untuk diterapkan ke masalah yang akan kita carikan solusinya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang paling penting adalah akurasi jaringan, kecepatan, dan ukuran. Jadi yang perlu diperhatikan itu tadi, kira-kira komputer kita itu mumpuni nggak kalau kita menggunakan jaringan yang lebih besar. Itu juga harus menjadi bahan perbandingan ya, atau pertimbangan. Jaringan yang baik itu jelas memiliki akurasi tinggi dan cepat. Jadi meskipun dia besar, tapi dia bisa melakukan proses training yang lebih cepat dengan akurasi yang tinggi. Nah, ini tabel perbandingan jaringan-jaringan pre-train yang berhubungan antara akurasi dan waktu ya, waktu yang digunakan secara relatif untuk melakukan proses training. Nah, ini yang paling rendah di sini adalah AlexNet. Jadi akurasinya juga rendah, tapi waktu komputasinya juga kecil. Termasuk di dalamnya di sini juga ada SqueezesNet. SqueezesNet ini juga waktunya relatif rendah dan akurasinya hanya sedikit lebih tinggi daripada AlexNet. Kemudian ada GoogleNet. Ini akurasinya di atas 66%. Nah, di sini akurasi ini adalah akurasi pada saat dia diujikan pada database ImageNet ya. Jadi ImageNet itu kategorinya yang seperti saya sebutkan tadi, itu ada 1000 kategori dengan jumlah gambar yang jutaan. Nah, ini akurasinya
lebih tinggi, dengan waktu komputasi juga relatif lebih rendah. Kemudian ada ResNet, kemudian ada MobileNet berturut-turut. Lalu di sini ada ResNet 50, semakin besar ukuran jaringannya, dia akurasinya semakin tinggi, juga waktu komputasinya juga relatif lebih lama. Kemudian ada Inception versi 3, ada Inception ResNet versi 2, lalu ada yang paling tinggi adalah NASNet Large. Nah, VGG 16 dan VGG 19 itu cukup lumayan kalau dibandingkan ya di sini tempatnya, jadi akurasinya cukup lebih baik dibandingkan GoogleNet maupun AlexNet. Tapi di sini waktu komputasinya juga lebih tinggi setara dengan ResNet. Ini berbandingan pemilihan jaringan tadi. Nah, kalau kalian ingin menerapkannya, berarti kita harus juga mempertimbangkan resources yang kita miliki. Jadi akurasi klasifikasi pada set validasi ImageNet itu adalah cara yang paling umum untuk mengukur akurasi jaringan. Di mana jaringan yang akurat di ImageNet juga sering akurat kalau kita terapkan pada dataset gambar alami yang lainnya dengan menggunakan pembelajaran transfer atau ekstraksi fitur. Kemudian, generasi ini memungkinkan karena jaringan telah belajar untuk mengekstraksi fitur-fitur yang kuat dan informatif dari gambar-gambar alami yang digeneralisasikan ke set data yang mirip dengan yang lainnya. Namun, di sini ada catatan bahwa akurasi tinggi di ImageNet tidak selalu mentransfer langsung ke tugas lain. Jadi, kita juga kalau kita mau menerapkan untuk pengenalan objek yang baru, itu kita juga perlu mencoba beberapa jaringan yang lain. Kemudian, di sini Pre-train network ini memuat jaringan yang di pre-training, jadi misalkan GoogleNet. Ini kita juga dapat memilih untuk memuat jaringan pra-pelatihan yang berbeda untuk klasifikasi gambar. Gambar yang akan kita klasifikasikan harus memiliki ukuran yang sama dengan ukuran input jaringan. Jadi misalkan contohnya tadi, kalau AlexNet dia ukurannya adalah 224 x 224, maka semua gambar yang kita miliki harus kita resize seukuran sama seperti ukuran input jaringan dari AlexNet. Kita juga dapat mengetahui ukuran input menggunakan elemen pertama dari properti layer dari jaringan. Jadi proses pembacaan citra input, kemudian dirubah ukurannya, kita sesuaikan dengan ukuran dari layar input jaringan yang digunakan, kemudian kita lakukan klasifikasi untuk mendapatkan label kelas dari citra inputnya. Ini kalau kita ingin melakukan proses klasifikasi dengan pre-train network. Jadi yang pertama kita load dulu jaringan yang di pre-train, misalkan GoogleNet, lalu gambarnya itu kita ambil dengan ukuran yang sesuai, lalu kita baca, lalu dilakukan proses klasifikasi. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan ekstraksi fitur dengan menggunakan pre-train. Jadi untuk melakukan ekstraksi fitur dengan menggunakan jaringan pre-train tadi, pertama kita load data training dan data test, lalu kita load pre-train network-nya. Kemudian di sini ada perubahan susunan layer, jadi kita lihat susunan layer dari jaringan untuk mengambil layer yang akan kita gunakan sebagai fitur. Nah, biasanya itu kita ambil pada layer terakhir sebelum masuk ke fully connected layer. Tapi boleh juga kita mengambil layer lain pada lapisan yang bagian ekstraksi fitur layer. Kemudian kita juga harus memperhatikan ukuran lapisan input. Jadi kita harus merubah semua data training dan testing ke ukuran yang sama.
Sama seperti kalau kita menerapkannya untuk proses klasifikasi. Kemudian kita lakukan proses aktivasi menggunakan lapisan-lapisan yang sudah ditentukan ini tadi. Jadi kita misalkan mengambil sampai ke lapisan layer yang sebelum masuk ke fully connected layer. Nah, di situ kita lakukan aktivasi sampai dihasilkan keluaran dari layer yang terakhir ini. Ya. Kemudian kita set label dari data training dan data testing, lalu dilakukan proses training dengan classifier. Jadi ini hasil dari aktivasi ini akan kita gunakan sebagai fitur vektor untuk pembelajaran dengan menggunakan classifier yang non-deep learning, misalkan menggunakan SVM atau KNN. Jadi kan kita sudah punya data trainingnya dari hasil ini dan labelnya. Baru kemudian kita lakukan klasifikasi dengan model classifier yang sudah di-training tadi. Ini adalah gambaran bagaimana kita menerapkan proses ekstraksi fitur dengan menggunakan pre-train, jaringan pre-train. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kan ada 3 ya pemanfaatan dari pre-train, yaitu yang pertama adalah untuk klasifikasi, yang kedua untuk ekstraksi fitur, kemudian yang ketiga itu adalah melakukan proses transfer learning. Nah, bagaimana proses transfer learning di sini? Jadi untuk proses transfer learning itu adalah dengan merubah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada CNN itu dibagi menjadi 2 bagian layer kan, yang kita sebut dengan layer yang digunakan untuk ekstraksi fitur dan layer untuk apa istilahnya itu untuk klasifikasi. Ya. Nah, maka untuk melakukan proses transfer learning itu bagian yang klasifikasi, yang bagian 3 terakhir itu ada fully connected layer, kemudian ada 3 bagian terakhir itu yang kita ganti. Kita tentukan kita sesuaikan dengan data training yang kita miliki. Ya. Jadi kita load pre-train network-nya yang sudah di-train tadi, lalu kita ganti 3 bagian terakhir, 3 layer terakhir, yaitu layer klasifikasi, kita sesuaikan dengan dataset yang kita miliki. Jadi misalkan dataset yang kita miliki dibagi menjadi 3 kelas, nah di situ akan kita ganti di bagian itu. Nah kemudian dari sini kita lakukan proses melakukan proses training lagi ya dengan menggunakan dataset yang kita miliki, lalu dilakukan proses prediksi, lalu perhitungan akurasi. Itu ya. Jadi kemudian bisa kita lakukan improvement network dengan memperbaiki hiperparameternya. Ini adalah proses yang terjadi pada transfer learning. Demikian penjelasan yang terkait dengan pre-trained deep neural network. Terima kasih.